Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah dan sahabat YouTube di mana saja berada, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang 10 golongan dari umat Muhammad yang menjadi teman iblis atau teman setan di neraka nanti. Untuk yang selanjutnya, teman iblis atau teman setan di neraka nanti adalah golongan orang yang dengan masuk kriteria mani'uz zakat. Mani'uz zakat, orang yang enggan membayar zakat, itu adalah teman setan, itu adalah temannya iblis. Pokoknya nggak ada urusan dah sama zakat, sayang-sayang harta dijakatin. Saudara-saudara, padahal zakat itu kata Nabi, zaku amwalakum bizakat, bersihkan hartamu dengan zakat. Jadi barangkali harta kita itu masih bercampur, harta itu dengan sedikit yang tidak baik, bercampur dengan yang masih kotor. Jadi jangan zakat itu membersihkan yang lain. Kita misalnya dalam satu kelas punya murid 42 orang. Ada 2 orang yang bandel nggak ketulungan. Sudah segala macam cara kita tempuh, juga nggak pernah berhasil. Kalau nggak segera diatasi, kan bisa mempengaruhi yang lain, teman-temannya yang 40 orang ini. Untuk menyelamatkan yang 40 ini, nggak apa-apa deh, yang 2 ini kita keluarin, bikin pemecatan, bikin pemanggilan wali murid. Anak saudara kami sudah tidak sanggup lagi mengajar misalnya, maka dengan ini kami berhentikan dari sekolah yang kami pimpin demi menyelamatkan teman-temannya yang lebih banyak. Sebab kalau tidak dikeluarkan, nanti jadinya ngerembet. Yang 40 ini nantinya kebawa ngeres, kebawa bandel. Begitu juga harta. Zakat itu membersihkan harta yang masih tersisa. Nah, untuk yang terakhir, ke-10 teman iblis adalah mayyutilul amal, orang yang terlalu panjang angan-angan, penghitung bintang di langit, yang hidupnya cuma ngitung jikalau, wiridannya cuma jikalau, tidak pernah mau berbuat, cuma angan-angan kelewat panjang. Yang ngelamun kan gak ada sekolahannya, siapa juga bisa ngelamun. Orang bukan tidak boleh bercita-cita, bahkan cita-cita yang mendorong kita jadi bergairah dalam kehidupan. Tapi kalau cita-cita tanpa langkah konkret, yang penting kan punya kemauan, lebihnya tawakal, nggak cukup saudara. Pernah datang ke masjid, seorang sahabat begitu sampai dia turun dari onta langsung menghadap baginda Nabi. Nabi tanya, ontamu sudah diikat belum? Belum ya Rasul. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Itu orang diomelin sama Nabi. Ikat dulu, habis itu baru tawakal. Nah, betul toh, ikat dulu, tuh lebihnya baru tawakal. Kalau sudah diikat masih lari juga, nah itu tawakal. Lah belum diikat sudah tawakal. Orang yang terlalu panjang angan-angan, yang akhirnya kalau tidak merusak cara berpikirnya, akan mendorong dia kepada perbuatan yang negatif untuk mewujudkan angan-angannya itu. Misalnya ya pakaian kepengen bagus, harta mau banyak, usaha ogah, kerja capek sedikit tidak mau,
kepengen seperti orang-orang, lalu ngelamun. Kalau tidak jadi gila, ia merusak perbuatannya. Kan berapa banyak orang yang kepengen kaya, gagal lalu jadi sableng. Kertas koran ditumpukin, dikantongin, dikiranya gepokan duit. Hawanya duit sudah banyak saja. Tulul amal, terlalu panjang angan-angan. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah tahu itulah teman-teman setan, mari kita berusaha jangan termasuk salah satu di antara 10 orang yang menjadi teman-teman setan atau teman iblis ini. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Imam Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan. Pertama, untuk menghindari itu zikrullah, banyak ingat kepada Allah. Sebab Nabi bersabda, inna dzikrallahi ta'ala fi janbi syaitani kal aqlil lati fi janbi ibni Adam. Sesungguhnya zikrullah itu dapat menyakiti setan, sebagaimana penyakit yang menyakiti lambung anak Adam. Jadi setan akan kurus kalau kita hantam pakai zikrullah. Setan tidak berdaya, setan lemah kalau kita pukul pakai zikrullah. Itu senjata pertama. Dengan zikrullah setan kurus. Kalau sudah kurus ya lemes, nggak berdaya ngadepin kita. Tapi kalau sudah nafsu yang kita turutin, kita umpanin tuh setan, lah gemuk. Kalau sudah gemuk, makin leluasa dia mengotak-atik kita. Yang kedua, kata Imam Ghazali, jangan mendekati tempat maksiat. Sebab man hama haulal himai yusiku ayyaqafih. Orang yang main di pinggir kali dikhawatirkan kecebur di kali. Jangan mendekati tempat yang cenderung membawa kita untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, mengosongkan perut. Dalam arti rajin berpuasa sunnah, kata Nabi. Inna syaitana yajri min ibni Adam majratam padayiku majariyatu bilju'. Setan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah, maka persempitlah jalan setan. Dengan apa? Bilju', dengan memperbanyak lapar, bukan memperturutkan syahwat. Pantas kalau Nabi bilang, saya adalah sekelompok orang yang tidak makan kecuali kalau kami lapar, dan kalau kami makan tidaklah sampai kekenyangan. Bukan tidak kenyang, tapi enggak kekenyangan. Nah, yang terakhir kata Imam Ghazali, hendaklah kita selalu ingat bahwa tujuan iblis dan setan adalah menjerumuskan manusia, menyengsarakan manusia, supaya kita menjadi teman mereka di neraka nanti. Ingat itu baik-baik. Nah, inilah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.